wabarakatuh. Alhamdulillah saya bisa ke Banda Aceh lagi, seneng. Pulang bawa batu cincin lagi. Alhamdulillah bisa ketemu dengan para guru, orang tua saya. Terima kasih Ibu Wali. Dan di pesantren Darul Quran sekarang salawatnya bertambah. Rahman ya Rahman, alhamdulillah. Saya bisa ketemu Ustaz Syamsi di sini. Saya nitipin anak saya Wirda di rumah Ustaz Syamsi. Beliau sekolah di sana di Amerika, insya Allah mudah-mudahan. Tanggal 17 Wirda balik ke Indonesia. Nanti saya suruh ke Aceh, biar ketemu sama ibu-ibu, bapak-bapak semua. Para guru yang dirahmati Allah, orang-orang tua kami. Saya saksi hidup yang masih hidup. Saya saksi hidup yang masih hidup. Ya, alhamdulillah kita juga ada di sini berkat Pak Arif Fadila. Terima kasih dukungannya. Pokoknya apa yang diminta sama Quran kasih aja. Ketokin palu aja, beres pokoknya. Minta 1 miliar kasih 2 miliar. Gitu. Saya saksi hidup yang masih hidup bahwa Al-Quran itu memang benar-benar beda. Benar-benar beda. Jadi kalau ada orang bilang kalau anak kita ngurusin dunia pasti terang dunianya, itu belum tentu. Lalu ada orang bilang kalau anak kita nanti ngopeni Quran nanti dunianya jelek. Wah, itu nggak benar. Saya ini sekali lagi saya bilang saya saksi hidup yang masih hidup. Dulu saya alhamdulillah dengan izin Allah cerita ini jadi penjaga toilet. Jadi istilahnya tukang WC umum, tukang jaga WC umum. Lah toilet itu, jadi kan kami berkelompok gitu ya, ada beberapa anak muda gitu di Terminal Kalideres Jakarta Barat. Tahun kira-kira 99-2000. Toilet umum, WC umum di Terminal Kalideres itu penghasilannya satu hari 70.000. 80.000 maksimum 100. Ketua Dewan Syariah dan teman-teman semua yang dirahmati Allah, udah jangan ragu dah. Quran itu kalau disuntik di perusahaan, omsetnya nggak naik, bohong. Al-Quran ketika kemudian menjadi suntikan tambahan buat Banda Aceh, PAD-nya nggak naik, bohong. Bohong aja udah. Pokoknya yang nggak keluar juga keluar. Yang udah keluar tambah banyak. Saya saksi hidup yang masih hidup. Artinya bisa ditanya, lo bohong apa benar? Ya saya lidahnya insya Allah lidahul Quran, itu bahasa Arab. Lidahul Quran. Iya. Bahasa Arab. Lepet limong. Lepet. Hah? Lepet. Limong 6 7 kru selamat. Semangat. Selamat. Ya, alhamdulillah kita bacot-bacot ini. Saya saksi hidup yang masih hidup, Bu, Pak. Adik-adik semua dirahmati Allah. Adik-adik nih, Masya Allah tadi ada 30 juz. Ada yang 25, 20, 15, 10, 5. Anda semua mulai. Ikuti tuh Banda Aceh menghafal. 1 hari 1 ayat. Kalau nggak naik hidup kalian semua di masa depan, bukan Quran namanya. Saya Pak, di antara penjaga-penjaga toilet, penjaga-penjaga WC umum, saya satu-satunya penjaga WC umum yang tidak jagain WC umum. Bisa dipahami? Kenapa? Saya bilang sama yang punya WC, Bang, saya ini lagi ngapal Quran. Saya harus murojaah Quran. Gak mungkin saya murojaah di depan WC, Bang. Saya mau titip sama Allah, jagain WC umum ini. Nanti bagi 2. Saya bilang sama Allah, jagain WC umum ini hari giliran saya, jagain. Saya titip sama WC umum. Hebat, Allah yang maha suci, bisa saya titipin WC umum. Ketua Dewan belum tentu. Pak Arif, jagain WC dong. Mana mau dia? Bu Wali, mana mau? Tapi Allah luar biasa.
Betul Ustaz Samsi, Allah mau. Lah kalau Allah yang sudah jaga Pak, ya kayak apa penghasilannya? Allah yang jaga Pak. Jadi bagaimana? Saya menjaga WC umum, jangan menjaga Al-Quran. Saya setuju dengan Ustaz Samsi, penghafal Quran itu penjaga. Betul. Jadi saya jaganya di musola. Loh kan saya harus meroja Al-Quran Pak. Maka saya jaganya di musola. Saya titipin dengan CCTV-nya Allah. Saya lalu pakai sistem. Siapa yang membuat saya berpikir tentang sistem? Allah. Allah, nggak mungkin. Saya nggak ikut coaching bisnis. Saya tidak ikut mentoring bisnis. Nggak ikut Pak. Tapi siapa yang kemudian bisa mengilhamkan kepada saya? Saat itu tulisan kecil. Bayar sendiri. Saya kasih tulisan kecil. Kencing sendiri. Bayar sendiri. Tidak perlu diminta. Loh, itu tulisan kecil itu. Beda sih ya Pak. Gara-gara nggak ada tulisan Pak, orang bisa kencing, maaf ya, bisa buang air kecil, tapi dia bisa keluar tanpa bayar. Saya kasih itu tulisan kecil. Pipis sendiri, bayar sendiri. Eok sendiri, bayar sendiri. Lalu saya tidak nungguin WC, tapi saya nungguin Quran. Saya tidak jaga di depan WC, tapi saya jaga di depan Quran. Saya tidak nungguin WC, tapi saya nungguin Quran. Jadilah kemudian saya menghafal Al-Quran. Enggak saya liatin WC umum. Itu mirip seperti orang yang punya sawah. Bikin sistemnya, tinggal buat Quran. Sistem lo bikin dong, jangan enggak lo bikin. Bikin dong, toto, ditata. Punya toko, nggak usah dibuka tokonya, tutup aja, kunci. Ibu di dalam toko aja baca Quran dari pagi sampai sore, insya Allah nggak ada yang beli. Orang ente tutup, gimana caranya udah orang beli? Tapi Quran bikin nembus bos, bikin nembus. Toko nggak dibacain Quran, terbuka nggak ada yang beli. Tapi toko ditutup, ibu-ibu baca Quran, Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ada yang ngetok, padahal pintu ditutup. Ada yang ngetok. Ternyata anak ibu minta jajan. Kirain ada yang beli. Saya jagain WC, anak-anak yang lain jagain WC, yang lain dapat 10%. 7.000, 8.000, maksimum 100.000, jangan. Tapi saya tidak jagain WC, saya jagain Quran. Tidak nungguin WC, saya nungguin Quran. Kalau ada orang bilang, kalau kamu ngapal Quran nanti hidupmu susah, saya saksi hidup yang masih hidup. Alhamdulillah, saya berangkat ke Amerika, pergi dan pulang, tiketnya bisnis. Orang nanya sama saya, Ustadz, kenapa Anda mesennya tiket bisnis? Saya bilang, karena tidak ada first class. Kalau ada first class, saya first class. Lalu orang bilang, Anda sombong, Anda hambur-hamburkan uang. Yo, saya nggak pakai duit. Saya beli yang ekonomi nggak pakai duit, beli bisnis nggak pakai duit, beli first class juga nggak pakai duit. Nggak pakai duit. Buat orang-orang beli bisnis mahal, mendingan ekonomi. Saya emang nggak berlaku. Enggak, saya mah belinya nggak pakai duit, saya pakai Quran belinya. Pakai Quran saya belinya Pak. Ustaz pakai mobilnya apa? Gantung harinya. Bukan main. Pakai mobil tergantung hari. Orang bilang sombong kamu. Apanya yang sombong? Saya nggak beli pakai duit. Ini mobil mau pergi, mau datang terserah dia. Bener Pak. Mobil-mobil di rumah saya kalau saya nggak suruh pergi nggak pergi. Diem. Kenapa? Dia mau nunduk sama yang punya Quran Pak. Itu rahasianya Pak. Kalau saya bukain pintu, mobil-mobil pada mau masuk aja Pak. Menumpang parkir. Tapi kalau udah parkir nggak bakal pergi lagi, beneran. Betul itu. Nggak percaya, nurut Pak. Dunia ini sama orang-orang yang ahlul Quran, nurut. Syarat dan ketentuan berlaku. Ya kalau cuma ngapal-ngapal aja, nggak subuh berjamaah ya bukan ahlul Quran dong. Ngapal-ngapal aja, nggak sholat malam bukan ahlul Quran. Saya nungguin Quran, saya jagain Quran.
WC saya serahkan sama Allah. Saya sibukkan diri saya dengan Quran. Hasilnya 700.000, 800.000, 1 juta. Sampai bingung yang punya toilet. Ini kamu apa? Amalannya apa? Wiridannya mana? Kiai kamu di mana? Gitu. Disangkanya saya berdukun. Saya bilang, bang, hafalin Quran, bang, hafalin Quran. Murojaah Quran, saya jagain Quran. Suatu hari abangnya datang, ngelihat bener nggak nih si Yusuf nih emang nungguinnya tidak di depan WC tapi di musola. Dia liatin, bener. Enggak, saya nggak nungguin, bener-bener nggak nungguin. Tapi begitu dihitung di malam hari, 700.000, 800.000, 1 juta. Allah. Penghasilan saya jadi berapa? 70, 80, 100.000 kan 10% tuh. Saya bagi 2 sama Allah sesuai dengan janji saya. Tungguin ya, bagi 2. Tukang nasi goreng yang dia menghafal Quran dan dia disiplin menghafal Quran. Setiap zuhur dia berjamaah, asar berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah, malam dia qiyamul lail, tutup sama witir, besok subuh di awal pagi berjamaah. Tahun dia ngapalin Quran. Kalau dia masih jadi tukang nasi goreng biasa, itu bukan Quran. Dia pasti jadi tukang yang lain. Betul, dia akan buka 2, 3, 4 tempat, 5, 6, 7, 8 tempat. Kemudian buka lagi yang baru soto, buka lagi kemudian baru bubur, kemudian buka lagi warung satu, bubur, soto, nasi goreng dicampur. Ya terserah aja kan, kita jualan. Terserah yang jual kan. Betul bu. Ibu punya utang, sok silahkan, ikhtiarlah membayar utang. Jamin, yakin, tambah banyak utangnya. Ayo. Betul tidak? Betul tidak? Kita punya utang nih, kita makin mati-matian bayar utang, bohong lo berkurang, nambah ya. Nggak percaya. Nih, buktiin yang satu. Kalau punya utang, gak usah bayar. Insya Allah di penjara lo. Ya beda dong, ikhtiar sama ikhtiar. Ikhtiar tetap. Alul Quran emang hafal Quran terus kan? Enggak. Hafal Quran paling setengah jam, 1 jam, sisanya murojaah. Bedain nih, bedain. Ibu punya utang, tapi ibu openi Quran, utang ditanggung Allah. Asik. Saya begitu. Tuh 98, 99 bingung. Akhirnya saya bilang sama Allah, oke, saya hafalin Quran aja. Utang urusan engkau ya Allah, bayarin. Mulailah kita ngapalin Quran, jeder, jeder, jeder. Walillahi mulkus samawati wal ard, wallahu ala kulli syai'in qadir. Bareng-bareng. Inna fi khalqis samawati wal ard واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ditagih nggak? Kalau punya utang ditagih, tapi ada Allah nungguin depan pintu. Itu saya ngalamin Pak, saya saksi hidup yang masih hidup. Kalau saya bohong, jangan sampai saya nggak dikawinin sama orang Aceh. Kalau saya bohong tuh, jangan sampai saya nggak dikawinin sama orang Aceh. Saya nggak lagi bohong, bener. Ngapain saya bilang saya nggak bisa ngurusin utang saya ngurusin Quran aja lah. Jadi apa yang saya lakukan? Saya nyari duit? Tidak, karena saya sudah bersama yang punya duit. Ngapain lagi nyari duit? Saya udah sama yang punya duit. Tuh gimana? Jadi yang saya lakukan, saya nyari nenek-nenek. Di mana nih nenek-nenek yang belum bisa baca Quran? Saya ajarin alif, saya ajarin ba, saya ajarin tak, saya ajarin tak, saya ajarin huruf-huruf hijaiyah. Saya cari kakek-kakek yang belum lancar, saya tahsinin dia sambil saya belajar tahsin juga. Saya cari anak-anak kecil, mari sini. Itu sejarah awal Darul Quran. Itu sejarah awal Darul Quran. Saya tidak kuasa Pak nyari duit, tapi saya kuasa mencari Allah. Nyari duit lebih susah daripada saya nyari Allah.
Saya datang ke Allah bersama yang Allah cintai. Apa? Al-Quran. Allah. Ibu-ibu yang punya anak belum menikah, sudah, jangan mencari lagi jodoh buat anak ibu. Tidak perlu bikin jilbab itu kemudian bertuliskan di bawahnya, please call me. Nggak perlu. Tolong telepon saya. Nggak perlu. Suruh anak ibu, nak, kamu bisa baca Ar-Rahman? Bisa. Mama carikan satu anak. Tugas kamu, bikin itu anak hafal Quran. Nanti Allah akan mendatangkan jodoh untukmu. Nanti begitu anak selesai hafal Quran, Saifur Rahman datang, Abdul Rahman datang, yang Rahman datang. Karir, ayo karir. Karir orang yang kemudian berquran dengan yang tidak berquran beda. Beneran beda. Pokoknya bakal cepet. Saya tidak pakai Quran juga cepet, apalagi lu pakai Quran. Sama Pak dengan sedekah. Orang yang tidak sedekah sama sedekah beda. Apalagi ini induknya sedekah Quran Pak. Sedekah itu bagian kecil dari Quran. Jadi kalau kita kemudian ngopeni satu Quran penuh, wow, luar biasa. Anak ibu jangan dipangku sekedar dipangku. Pangku sambil bacain Quran. Itu otaknya langsung beda. Beda semua, beda. Ibu masak jangan sambil diem, sambil baca Quran. Beda, angus. Lupa. Beda. Istri saya memasak sambil baca Waqiah. Allah. Encang-encing saya, mertua saya masak, Allah, sambil baca Quran. Bisanya kulhu, bisanya bi'alahakum wa alhakum, tapi bisanya kemudian Ar-Rahman, ya baca yang panjangan Ar-Rahman. Allah. Teman-teman saya yang punya perusahaan-perusahaan, saya bilangin, sini, lo mau nggak dapat modal? Mau? Yang mana caranya Ustaz? Ada channelnya? Ada. Saya punya channel Allah. Jangan main Allah dong katanya. Masih proposalnya susah katanya, nggak kelihatan. Salah loh. Allah itu malah maha kelihatan. Salah. Kalau Allah itu disebutnya maha bisa ditemukan, itu betul banget. Betul. Dan tidak ada syarat Pak, nggak ada syarat. Jadi gimana Pak Ustadz supaya saya bisa tambah modal? Kamu mau apa sih? Saya mau buka cabang. Jadi berapa? Ya pengennya sih jadi 100 Pak Ustadz. 2010. Mas Jody dan Mbak Anik bicara seperti itu dengan saya. Warung steak and steak. Dia punya warung steak and shake. Warweng tulisannya. Warweng seteak. Warweng seteak and shake. And shake. Dia juga punya bebek selamat sama yang gak selamat. Jadi bebek selamat ada yang gak selamat. Jadi gimana? Dia sudah berusaha selama ini. Cari lokasi, cari barang, cari ini, cari supplier. Hasilnya Pak, 20 cabang dalam tempo kira-kira kurang lebih 10 tahun. Tapi kemudian Jody sama Anik ngapalin Quran. Pengusaha nih Pak, ngapalin Quran. Alhamdulillahilladzi. Coba. Lagi. Bapak Ibu diam, pelajar. 1, 2, 3. Saya kirim pakai voice note. Nah ini nih Pak Arif Fadilah dan teman-teman anggota dewan serta para guru. Ngajar Banda Aceh ini, insya Allah cukup dengan 1 guru. Cukup dengan 1 guru. Pakai apa? Pakai voice note, pakai CD, pakai audio. Nggak mau milih saya sebagai gurunya SMP SMA se-Banda Aceh? Nggak apa-apa. Ambil aja Imam Sudes jadi guru. Umumkan di koran-koran, umumkan di radio dan televisi di Banda Aceh. Gurunya para pelajar di Banda Aceh Imam Sudes. Nanti orang pada bingung, emang Sudes tinggalnya di Aceh? Kasih tahu, enggak, pakai CD. Jadi CD Imam Sudes potong-potong. Setelin setiap hari 1 ayat. Jangan 1 surah penuh, nggak bakal hafal. Susah hafalnya. 1 ayat 1 hari. Kita meluncing dengan ibu kita, bunda kita, Ibu Eliza, dengan Pak Ketua kita dan semua tokoh-tokoh adat di sini, meluncing 1 hari 1 ayat. Imam Sudes potong-potong, setel di radionya Aceh, kemudian di broadcast ke seluruh sekolah di sini. Selesai Pak. Ar-Rahman
Ar-Rahman. Imam Sudes kita suruh baca 20 kali. Kalau Imam Sudes asli nyerah dia. Jangan 20 dong mas gitu. Emangnya nggak serak nih suara. Tapi karena ini Imam Sudes digital, Imam Sudes berbentuk file, berbentuk audio yang sudah di CD atau di internet, maka diputar 100 kali pun dia nggak teriak. Ar-Rahman. Ayo. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Kira-kira 20 pengulangan, habis itu belajarlah seperti biasa. Anak ini 78 hari yang akan datang membaca Qur'annya seperti Imam Sudes. Ar-Rahman 'allamal Qur'ana khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan was samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla taqghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la wal arda fiha fakihatun wan nakhlu wal habbu dzul asfi war raihan fabi ayyi ala'i rabb. 78 hari belajar sama Sudes. Enggak demen sama Sudes, pilih siapa? Misyari. Enggak demen sama Misyari, pilih siapa? Syekh Sa'ad Al-Ghamidi. Tidak senang sama Syekh Sa'ad Al-Ghamidi, pilih ya Matrud, pilih Hudaifi, pilih siapa yang ibu bapak suka, yang anak-anak ibu bapak suka. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nih tonton terakhir lagi jadi favorit. Padahal ketemu orangnya belum pernah. Yakin? Emang pernah ketemu Muhammad Ayub? Pernah ketemu Junaid? Pernah ketemu Toha? Nggak pernah. Tapi dengan bermodal internet, dengan bermodal handphone, Anda punya anak, lihat yang tadi di wisuda, suaranya seperti dia orang. Wasyamsi wa duhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha was samaa'i wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha kadzabat thamudu biqawaha idzin ba'atha ashqaha faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqyaha fakadzabuhu fa'aqaruha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha wa la yakhafu 'uqbaha. Pernah ketemu sama orangnya? Enggak pernah. Jadi kalau bikin sekolah jadi hafal Quran, bikin kampus jadi hafal Quran bisa? Bisa. Nggak ada gurunya. Oh, zaman dulu nggak ada gurunya mah. Sekarang nggak ada Pak. Setel aja handphone, colokin ke mic, colokin ke speaker, selesai. Anda punya guru di handphone Anda sendiri. Pilih satu radio Banda Aceh untuk mengawal ini cita-cita kita semua. Besok akan ada gubernur Aceh yang hafiz Quran, yang hafizul Quran. Besok ada wali kota, ada bupati-bupati di seluruh Aceh yang hafizul Quran. Bisa. Saya susah nyari guru? Enggak, sekarang mah nggak susah. Pengen saya yang ngajar, udah tersedia di internet. Mas Jody, Mbak Anik, 2010 ngapal Quran, Suratul Kahf.
Terus dia bilang sama karyawan-karyawannya, siapa orang dari karyawan-karyawati saya yang ikut menghafal Al-Kahfi, lalu dia selesai dan dia dites bisa, saya akan berangkatkan haji. 10 di antara kalian semua. Semua sahabat-sahabat dia, karyawan-karyawati Warung Stik, kemudian berlomba-lomba ngapalin suratul Kahf. Apa hasilnya? Dalam 4 tahun kemudian, Warung Stik menjelma menjadi 150 cabang. Bayangin Pak, sebelumnya 10 tahun dengan keringat, muter sana muter sini, pakai duit bank ini bank itu, 20 cabang. Tapi begitu disuntik sama Quran, dalam tempo 4 tahun, ulang tahun ke-14, Warung Steak and Shake sudah 150 cabang. Warung Steak and Shake-nya 80-an cabang, ditambah bebek selamatnya tadi, ditambah The Icon, ditambah lagi babakaran, ditambah lagi penyet, ditambah lagi industri properti, ditambah lagi dengan rumah sakit, tambahin terus. Kata Allah, aku akan tambah terus seberapa nanti kamu menambah ayat-ayatku. Oh, serem kan? Serem. Aku akan tambahin terus. Aku akan tambahin terus. Lalu bagaimana kami Ustaz yang sudah 30 juz tambahin terus? Jadi 31, 32, 33. Pakai apa? Ya hafalin hadis lah. Hafalin hadis. Selesai 30, hafalin Imam Nawawi punya Arba'in. Habis itu hafalin ini, hafalin itu, hafalin terus jalan. Allah akan bilang, aku akan tambahin. Seberapa kamu nanti nambahin Quranku? Oh. Subhanallah. Ayo, bismillah. Siapa yang punya tabungan hari ini di rumah dan di bank? Ada? Yang punya simpanan, duit? Enggak, ini aman. Kita tidak bicara sedekah. Kita tidak bicara sedekah, Bu ya. Ya, Bunda, kita tidak bicara sedekah, aman. Siapa yang punya duit di tabungan? Ada? Oke, perhatikan jumlahnya. Capture. Simpen, taruh di dinding, lalu apalin Quran. Dan tidak usah nabung lagi. Maksudnya, tidak usah kamu usaha untuk nambahin tabungan kamu. Udah diemin aja. Diemin aja. Nanti lihat-lihat akhir tahun. Kalau dia tidak berubah apa? Gak mungkin. Saya saksi hidup yang masih hidup. Bapak-bapak dompet kosongin. Taruh di laci Pak. Lacinya kunci. 40 hari ke depan Bapak apalin. Yang kira-kira 40 ayat. An-Naba misalnya. 40 ayat itu kan. Bapak apalin. Pakailah Yusuf Mansur. Ya sekali-sekali ada Yusuf Mansur. Saya juga alhamdulillah Ibu Tiliza, Ustaz Samsi. Nah, ini berita gembira. Saya kapan aja datang ke Masjid Nabawi, alhamdulillah saya boleh menjadi imam di sana. Oh, ini berita ini. Berita. Kapan saja saya datang ke Masjid Nabawi, saya boleh menjadi imam di sana. Bahkan selalu dipersilahkan dan dipaksa. Dipaksa saya. Jadi kalau saya nongol di Masjid Nabawi, saya dipaksa menjadi imam. Silakan Ustaz, dipaksa. Masjid Nabawi adalah nama masjid di Darul Quran. Di pesantren Darul Quran. Namanya Masjid Nabawi. Bunda Eliza udah ke sana. Kirain, insya Allah jadi, amin. Jadi, amin. Nih, Aceh saksinya. 1 hari setelah pengangkatan dan pelantikan saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia, saya akan melakukan sujud syukur di Masjidil Haram. Nanti saya ditanya dan ditemani sama Raja Arab. Lalu Raja Arab nanya, Presiden, mau apa ente? Aneh bilang, aneh mau imam di sini. Oh ya boleh, kasih. Gitu. Saat itu saya jadi imam. Pertama, Presiden Republik Indonesia menjadi imam di Masjidil Haram. Oh. Insya Allah. Maghrib. Kemudian Raja nanya, terus mau apa lagi? Saya mau isya di Masjid Nabawi yang asli. Empat 40 hari Pak, taruh dompet yang kosong. Nah, adik-adik, taruh dompet yang kosong di laci. Tidak usah kamu lihat. Selama 40 hari kamu hafalin An-Nawa. Amma yatasaalun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Ini dia suaranya
Presiden Republik Indonesia yang akan datang. Saya kalau ditanya sama wartawan, apa yang akan Anda lakukan di Mansur kalau Anda menjadi Presiden Republik Indonesia? Yang saya akan lakukan, saya maunya doa aja udah. Gue udah nggak ngerti ini gimana negeri ini. Jadi ya doa aja udah. Karena nggak ngerti ya doa aja udah. Pokoknya saya muncul di TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakyat kalian yang dirahmati Allah, mari kita berdoa kepada Allah. Bingung saya. Ayo kita serahkan sama Allah. Sudah begitu aja. Nanti setengah 12, muncul lagi di TV ngingetin sholat berjamaah. Muncul lagi jam 3, munculin ngingetin sholat asar berjamaah. Lalu kemudian live dari istana presiden, mimpin sholat maghrib dan isya berjamaah. Selesai. Rapatnya semua gubernur saya undang setengah 3 pagi. Semua gubernur saya undang jam setengah 3 pagi rapatnya. Mereka pada bingung, ngapain dini hari rapat? Saya bilang, kita rapat sama Allah. Kita qiyamul lail berjamaah. Wow, kan mas. Makanya pilih saya ya. Enggak bercanda, insya Allah beneran, amin. Insya Allah, betul, beres. Menang udah, wakil presiden saya Bunda Eliza. Saya lamar dari sekarang. Ibu bapak 40 hari hafalin Quran sampai terakhir. Inna anzarnakum azaban qariba yawma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba yauma yanzurul mar'u, ayo, yauma yanzurul mar'u, dengerin ikutin ya, ma qaddamat yadah, ayo, wa yaqulul kafirun. Lihat kaknya, perhatikan kaknya, ditarik ke belakang palanya ditarik ke belakang. Wa yaqulul kafirun. Bisa? Coba ditarik ke belakang pak palanya. Yang nggak narik nggak balik loh. Ayo tarik ya. Wa yaqulul kafirun. Ayo 1 2 3. Ya laitani kuntu turaba. Di hari ke-40 ibu dan bapak memang sama sekali sudah dibikin lupa sama Allah dengan dompet itu. Nggak perlu dompet. Saya sampai sekarang pak udah nggak bawa dompet. Nggak ada bawa. Hari ini nggak ada dompet. Nggak ada duit. Nggak perlu. Allah bilang sudah tidak usah lagi kau bawa dompet kamu. Kenapa? Duit yang aku berikan sudah tidak muat lagi di dompetmu. Oh, mantap. Tapi sebagai pemula boleh tes. Sebagai pemula, beginner, hafiz awal, oke, 40 hari bismillah. Habis itu lihat, buka tuh laci, buka tuh dompet, lihat, insya Allah tetap kosong. Tapi pada saat kita nengok, handphone udah baru, kulkas baru, TV baru, istri baru. Udah, pokoknya Allah yang kerja. Mau nggak Allah yang kerja? Pernah nggak saudara bilang, kamu urusan sama siapa? Dan saya urusan sama udah, kamu diam, aku yang besar. Pernah nggak? Gila kan? Yang ngomong begini Allah bos. Kamu jual apa? Aku yang jualin. Waduh, selesai loh. Selesai. Kamu mau siapa? Aku yang lamarkan kata Allah. Itu perempuan tuh nggak bisa tidur itu. Ingat tusuk Mansur. Ketahuan nggak bisa tembus, pakai Quran tembus pak, tembus. Banyak di kantong saya testimoni orang yang kepengen melamar orang lain dengan Quran. Dia tidak bergerak dari rumahnya. Kenapa? Karena paman dan bibinya yang datang melamarnya.
Ngeri, Pak. Ibu bapak pengen nyari rumah, sudah diam saja di rumah kontrakan, diam. Apalin Quran, biar Allah nyariin rumah. Benar, betul. Saya punya saksi juga yang masih hidup. Nih, udah mau selesai saya ceramahnya. Udah bener lah adik-adik, anak-anak, ikutin tuh Bu Eliza, ikutin. Apalin satu hari satu ayat. Bismillah. 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 Saya saksi hidup yang masih hidup. Dan banyak lagi jemaah yang masih hidup. Dan dia menjadi saksi yang juga masih hidup. Keluar dari rumahnya dalam keadaan rumahnya itu belum dicat, belum disemen. Kalau bahasa kitanya belum diaci gitu ya, belum diplester. Terus keluar, terus saya tanya sama dia, rumahmu ini kenapa berhenti? Kenapa berhenti ini? Pembangunannya kenapa berhenti? Renovasi kenapa berhenti? Apa dia bilang? Udah tak ada duit Ustaz. Oh, oke. Tiap malam kamu bacain Al-Mulk, ya? Sebelum tidur kamu baca Al-Mulk. Kamu baca Al-Mulk sebelum tidur. Barakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini. Kalau saya jadi presiden menjelang tidur saya nongol di TV. Assalamualaikum. Sebelum tidur nih Indonesia, kita baca Al-Mulk dulu. Waduh, adem. TV yang nggak mau nayangin saya tutup. Oh, saya presiden kok nolak, ngawur kamu ini. Freeport mau nambah sahamnya, mau begini, mau boleh. Saya panjangin. Tapi kamu, Jim, hafal Quran dulu. Oh, saya kan bukan muslim. Emang ada masalah muslim hafal Quran? Nggak muslim hafal? Emang ada masalah? Nggak ada masalah. Banyak Pak orang-orang non muslim, misionaris yang hafal Quran. Guru sejarah Islam, teman saya dan temannya Ustadz Syamsi, James namanya, pengajar kebudayaan Islam, sejarah Islam, dan dia hafal Quran. Kita orang Islam lahir udah gampang. Hafal Ustadz, 3 kul, 3 kul. Saya bilang sama orang ini, sahabat saya, teman saya, jamaah saya, kamu baca Quran, dia di rumah kamu baca Quran, tabarok, oke? Kita lihat 6 bulan yang akan datang, apa yang akan terjadi? Bener loh Bu, 6 bulan yang akan datang, 6 bulan kemudian yang saya prediksi, orang ini rumahnya pasti cantik sekali, pasti bagus. Kenapa? Karena Quran yang akan mempercantik dia punya rumah. Dan terjadi. Suatu saat saya lewat lagi depan rumahnya, ternyata rumahnya masih seperti itu. Nggak ada plesterannya, nggak ada yang berubah. Terus saya ucap salam, Assalamualaikum. Keluar orang lain Pak, orang lain. Kira-kira rumahnya kenapa tuh? Dijual gimana? Dikontrakin. Allah bilang sama orang yang membaca tabarok setiap malam di rumahnya, Ar-Rahman setiap paginya, bainal maghrib wal isya yasin. Ketika dia tidak ada, dititipkan kepada istri dan anak-anaknya. Jangan kamu tidak baca. Hanya Allah yang bisa memperbaiki rumah kita, memperbagus rumah kita, mempercantik rumah kita. Apa yang terjadi? Allah bilang, kelamaan kalau kamu harus ngaji. Dan saya tidak mau ngotorin tangan kamu, wahai ahlul Quran. Aku berikan saja rumah yang sudah jadi. Itu ada rumah Pak yang udah jadi. Dia disuruh nempat di rumah itu. Disuruh nempatin rumah itu. Lalu rumah lamanya bagaimana? Allah bilang kontrakkan saja. Subhanallah. Ayo, Bismillah. Siapa yang punya penyakit, bacain Quran, lewat penyakitnya. Insya Allah, yakin. Siapa yang sebelah mata tetangganya, udah datang ke sana, bacain Yasin. Meninggal tuh tetangga. Anak bandel, iya jangan diusap dengan tangan yang tidak berwudu. Anak bandel, wudu. Kemudian usap dia dengan Quran. Allah. Suami ringan tangan, tunggu dia tidur. Istri cerewet, tenang, tunggu dia tidur. Begitu dia tidur, masuk dengan tangan yang sudah berwudu, lalu bacain Quran. Langsung tepat di bibirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman Insya Allah digigit Pak. Alhamdulillah, saya saksi hidup yang masih hidup. Alhamdulillah.
Besok bapak dan ibu yang juga merupakan saksi hidup, insya Allah juga masih hidup, panjang umur, mengabarkan berita kepada dunia, nggak bakal susah loh kalau ngopainin Quran. Nggak bakalan miskin, nggak bakalan mundur, malah tambah naik. Kalau seanak saya ngapal Quran, nanti bagaimana matematikanya? Beres, saking beresnya dia nol. Lo tapi tetap masuk kampus pak, bingung. 2 bulan terakhir belajar matematika, tapi ngalahin yang 3 tahun pak. Itu terjadi pak, demi Allah. Anak-anak saya di Darul Quran juara robotik, juara biologi, juara kimia, juara matematika. Bingung saya, luar biasa ya. Sampai kemarin teman saya Ustadz Syihabuddin Iskarima bilang, saya punya santri gak boleh megang handphone, gak boleh megang komputer, internet nggak ada, kecuali 1 hari dalam 1 minggu, 2 jam itu juga. Tapi ikut kemudian lomba bikin website internasional, menang loh, juara 1 loh, gila, luar biasa. Pokoknya yang belum ngapal Quran, insya Allah udah terang pokoknya. Indeks prestasi nanti SMP dan SMA di Banda Aceh, bahkan di dunia, insya Allah mudah-mudahan naik semuanya. Terakhir, saya berpesan kepada masyarakat Banda Aceh, jangan lupa pilih saya, ya. Apa tuh hubungannya? Jangan lupa ikut terus ngapalin Quran, amin. Insya Allah mudah-mudahan bahkan sampai nanti ketemu Allah, apa yang Allah katakan kepada kita. Saya tidak mau bertanya siapa namamu, karena aku kenal namamu. Aku tidak perlu bertanya apa amalmu, karena sudah di kantongku. Kamu aku hadapkan di hadapanku, dan kududukkan kekasihku Muhammad, karena aku dan kekasihku ingin mendengar bacaanmu. Berdoa Pak, mudah-mudahan kita suatu saat membaca Quran di hadapan Allah Jalla wa'ala. Di sampingnya Muhammad SAW, di samping kirinya Jibril alaihissalam, lalu kanan dan kiri kita adalah ayah dan ibu kita. Seusai kita kemudian membaca Al-Quran, selepas kita membaca Al-Quran, lalu Allah menyuruh malaikat-malaikatnya berdiri. Qumu jami'an ya malaikati, kumpul kalian semua, berdiri. Sebentar lagi aku akan pakaikan mahkota untuk anak ini, untuk ayah dan ibunya. Lalu berdiri semua malaikat Allah, berdiri juga Nabi Muhammad dengan seluruh Nabi dan Rasul, 120 ribuan jumlahnya, berdiri menyaksikan prosesi wisuda akbar yang hari itu tidak dilaksanakan di Banda Aceh di panggung ini, tapi dilaksanakan di hari akhir nanti. Insya Allah 2 putranya Bu Eliza insya Allah akan seperti itu. Bahkan juga anak-anak Banda Aceh dan anak-anak seluruh Indonesia, amin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, amin, amin, amin. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatah ana al-lail wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Ya Allah ya Rahman Rahim, izinkan kami semua menghafal Quran, memiliki anak-anak yang menghafalkan Quran, memiliki keluarga yang menghafal Quran. Izinkan kami memiliki kota, daerah yang menghafal Quran. Izinkan kami memiliki negeri yang orang-orang yang menghafal Quran. Izinkan kami memiliki sahabat-sahabat di semesta alam dan sisinya ini menghafal Qurannya, menjaganya, menelaahnya, memikirkannya, mempelajarinya, mengajarkannya, mengamalkannya. Ya Allah, wafatkan kami sebagai seorang penghafal Quran. Ya Rabb, berikan ya Allah kesempatan itu buat kami, di mana Engkau berdiri di samping kananmu Muhammad sallallahu alaihi, di samping kirimu Jibril alaihissalam, di samping kanan saya, samping kanan kami, samping kiri kami, dan di belakang kanan kiri kami semua berkumpul ayah dan ibu serta keluarga besar kami. Lalu Engkau bicara seperti itu kepada kami. Wahai fulan, wahai hambaku, aku tidak bertanya siapa namamu, karena aku sudah mengenal dirimu. Wahai fulan, aku tidak bertanya juga seberapa banyak hartamu, karena akulah pemilik harta yang kau miliki. Wahai fulan, aku juga tidak mau bertanya tentang amalmu, karena semua amalmu ada di dalam catatanku. Hari ini, kududukan Nabi Allah Muhammad kekasihku, kududukan Jibril juga kekasih,
kedudukan orang-orang tuamu ada di sekitarmu. Kami semua ingin mendengar engkau membaca. Faqra'ul Qur'an, Iqra wartaqi. Bacalah Qur'anmu, bacalah hafalanmu, bacalah ayat-ayatku yang menjadi ayat-ayatmu. Lalu kamu naiklah ke surga. Terus dan terus. Hingga kemudian nanti akhir dari kedudukanmu adalah akhir ayat yang kamu baca. Ya Allah, mudah-mudahan ganti berganti, gilir bergilir kami dan keluarga kami dan anak-anak turunan kami membaca di hadapanmu yang mulia. Ya Allah ya Rahman Rahim, wujudkan keadaan itu sejak di dunia. Izinkan kami membangunkan diri kami, membangunkan keluarga kami dan anak turunan kami. Lalu kami sama-sama qiyamul lail dengan ayat-ayat yang kami baca. Seperti itulah nanti engkau membangkitkan kami dan mendudukkan kami serta mendirikan kami di hadapanmu membaca ayat-ayatmu yang mulia. Ya Allah, betapa senangnya orang-orang tua yang lapor kepada saya, Ustaz Yusuf, anak saya hafal Quran loh, dia sudah hafal Ar-Rahman, Waqi'ah, Al-Mulk, Yasin. Ustaz, berkenan mendengar bacaan dia? Saya lalu katakan, ya Allah, kepada ibu ini, kepada ayah ini, ya silakan baca. Lalu ibu dan ayah ini menyuruh anaknya baca. Baca nak. Lalu kemudian anaknya membaca di depan saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. Saya yakin ya Allah, pada saat itu ibu anak ini sedang menangis, terseduh-seduh. Dia haru melihat anak yang membaca di depan saya. Saya, hamba yang sama-sama hinanya. Saya, makhlukmu yang tidak ada kemuliaannya. Lalu mereka bangga dan terharu melihat anaknya mengaji di depan saya, ya Allah. Apalagi bila kami membaca di hadapan Nabi kami, ya Allah. Apalagi kami menyaksikan anak-anak kami mengaji di depan Nabi kami, ya Allah. Ya Nabi, ya Allah, salam alaih. Wahai Nabi, salam untukmu. Lalu Nabi bertanya, siapa yang kamu bawa itu? Ini anak kami. Ya Nabi, ini anak kami. Anak kami ini menjaga Quran yang engkau jaga, wahai Rasul, wahai Nabi. Berkenan engkau, wahai Nabi, mendengar bacaan anakku. Lalu Nabi bilang, silakan kamu baca. Lalu anak kita membaca, anak kami membaca, anak ibu dan bapak membaca di depan Nabi. Melebihi bangganya, harunya ketika anak ibu dan bapak membaca di hadapan saya, membaca di depan hadirin di panggung tadi, membaca kemudian di depan ibu wali kota, bahkan di depan presiden. Lalu kemudian Nabi Allah menjawab, cukup, ikfi ya bunai, cukup wahai anakku. Mari, aku akan bawa kamu ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu baca itu. Kamu baca itu nanti di depan Allah Rabbul Jalal, Rabbul Alamin. Lalu Nabi Muhammad tersenyum, berdiri dan berkata kepada kita, ayah ibunya, Bu, Pak, mari ikut. Kita sama-sama menghadap Allah. Allah, izinkan ya Allah, izinkan momen itu kami dapatin. Dan untuk seluruh kaum muslimin muslimat di seluruh dunia, ya Allah, yang hari ini hidup hingga yang akhir zaman nanti. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa walidina. Amin. Habis ini saya dan Ustaz Samsi serta Ibu Wali Kota dan yang menemani akan berangkat ke SMA Negeri 2. Minta doanya Pak, mudah-mudahan acara ini bukan seremonial belaka, tapi insya Allah kita akan saksikan yang kita wisuda adalah seluruh anak-anak Banda Aceh dan seluruh Indonesia. Amin. Ibu Bapak, terima kasih juga buat sekolah-sekolah, pesantren-pesantren, madrasah-madrasah, daya-daya yang sudah menghasilkan para penghafal Quran dan sedang mengajarkan tahfizul Quran. Barokah insya Allah buat semua lembaganya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.